Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel dakwah Irfan Irawan. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami membahas kisah cinta Fatimah Az-Zahra. Ada ungkapan bahwasanya cinta takkan salah dan jodoh takkan tertukar. Inilah sebuah prinsip yang seharusnya dimiliki oleh setiap kaum muslimin, sehingga mereka tidak melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dalam video kali ini kami akan membahas sebuah kisah cinta yang begitu mulia, yang konon setan pun tidak bisa mengendusnya, dikarenakan mereka berdua dapat menjaga izzah, sehingga Allah pun ridho dan menghalalkannya. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun dan sejak kecil hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi sahabat karib Fatimah Az-Zahra ketika mereka masih kecil. Namun seiring tumbuh dewasanya Ali bin Abi Thalib, benih-benih cinta itu mulai muncul dikarenakan keindahan akhlak Fatimah. Ia memiliki tutur kata yang lembut dan kesalehan yang luar biasa, ditambah lagi dengan paras yang sangat cantik. Inilah salah satu wanita yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, rasa cinta Ali terhadap putri Rasulullah SAW semakin membumbung tinggi. Perlahan-lahan, rasa ini pun bercampur dengan rasa takut yang begitu besar akan kehilangan sang tambatan hati. Maka Ali bertekad ingin melamar putri Rasulullah, dan sejak itulah ia mulai menabung untuk mahar yang kelak dipersembahkan kepada Fatimah Az-Zahra. Namun ujian pertama datang menerpa Ali ketika Abu Bakar, sahabat yang paling ia hormati dan kagumi, justru datang ke Rasulullah untuk melamar Fatimah. Tetapi Ali adalah seorang yang dibesarkan dan dididik langsung oleh Rasulullah SAW, sehingga yang keluar dari Ali adalah sikap yang sabar dan lebih mengutamakan kebahagiaan Fatimah. Sikap ini ia ambil karena keutamaan Abu Bakar. Tetapi ternyata Allah hanya menguji seberapa besar cinta Ali terhadap putri Rasulullah SAW. Keesokan harinya, Ali mendengar bahwa lamaran Abu Bakar telah ditolak oleh Rasulullah SAW. Betapa senang dan bahagianya Ali mendengar kabar itu, sehingga harapannya pun muncul kembali. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika Ali mendengar sahabat utama Rasulullah, Umar bin Khattab, datang untuk melamar Fatimah. Dalam benak Ali, dirinya pun tak akan mampu bersaing dengan Umar yang sejak awal keislamannya membuat kaum muslimin disegani. Bahkan sekelas iblis pun akan memilih jalan lain seandainya dalam jalan itu ada seorang Umar. Ali berkata, Umar lebih pantas bersanding dengan Fatimah dibandingkan dengan dirinya. Tetapi sekali lagi ternyata Allah hanya menguji
seberapa besar cinta dan kesabaran Ali kepada Fatimah, karena sesungguhnya cinta itu tidak hanya harus memiliki, tetapi bagaimana orang yang dicintai itu dapat lebih bahagia walaupun tidak bersamanya. Akan tetapi goresan tinta takdir telah mengering, karena seorang Umar pun bernasib sama seperti Abu Bakar. Lamarannya pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Hari itu perasaan Ali begitu gembira, tetapi di lain sisi ia juga merasa cemas. Bagaimana mungkin dua sahabat utama Rasulullah ditolak lamarannya? Lalu siapakah dirinya? Siapakah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Sehingga hal ini pun menjadi pembicaraan kaum muslimin. Maka ketika itu Abu Bakar datang menemui Ali dan berkata, "Wahai Ali, lamarlah Fatimah, karena boleh jadi dirimulah yang selama ini ditunggu oleh Rasulullah dan Fatimah." Dengan mendapatkan dukungan dari Abu Bakar, Ali memberanikan diri datang ke rumah Rasulullah. Sesampai di rumah Rasulullah, Ali tidak berani berkata sepatah kata pun. Jantungnya berdetup sangat kencang, perasaannya begitu malu. Sehingga Rasulullah sendiri bertanya, "Wahai Ali, apakah engkau datang kemari ingin melamar Fatimah?" Rasulullah berkata, "Biar aku tanyakan kepada Fatimah berkenaan dengan niatmu." Ketika Rasulullah sampai di depan kamar Fatimah, Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, sudikah engkau aku nikahkan dengan seorang pemuda yang baik, paling awal masuk Islam, dan seorang pemuda yang penuh tanggung jawab?" Fatimah hanya tertunduk dan tersipu malu. Rupanya Fatimah tahu siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Fatimah tersenyum dan tidak berkata sepatah kata pun. Kemudian Rasulullah kembali menemui Ali dan berkata, "Wahai Ali, ahlan wa sahlan." Dalam kelanjutan riwayat tersebut, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah telah menikahkan kalian berdua sebelum diriku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dengan sangat yakin mengatakan bahwasanya rezeki itu Allah yang atur, mau itu Allah yang atur. Tapi sebagian besar di antara kita tidak yakin bahwasanya jodoh itu di tangan Allah. Makanya banyak sebagian besar saudara-saudara kita yang mencari jodoh dengan bukan jalan yang syar'i. Katakanlah sebuah pacaran misalnya. Dan mirisnya lagi, orang tua mereka memberi rezeki. Bukankah Allah katakan dalam Quran surah An-Nur ayat 26, "Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat." Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Kemudian Allah masih lanjutkan, "Wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat." Kemudian wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Maka kaum muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah diri kalian, niscaya Allah mempersiapkan jodoh terbaik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam pernikahan, Fatimah berkata, "Wahai suamiku, maafkanlah diriku. Sebelum menikah dengan dirimu, aku pernah jatuh hati kepada seseorang." "Siapakah orang tersebut, wahai istriku?" tanya Ali. Fatimah menjawab, "Dia adalah dirimu."